Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita bakal kenalan dulu dengan kelompok 2, yakni kelompok Mozart. Nah, Mozart sendiri adalah seorang komponis terkenal di sejarah yang juga adalah seorang pengidap autis. Nah, karena kita udah mengambil nama tokoh yang luar biasa untuk kelompok yang luar biasa ini, tentu di dalamnya juga terdapat orang-orang yang luar biasa juga. Nah, di sini yang pertama ada Aulia Rizkina, kemudian ada Cahyani Widya Savitri, selanjutnya ada Dewi Dikara Suryani, ada Muhammad Ridi, Nabila Gina Hanifa, Ratna Dewi Rosita, dan Yunisa Aulia. Nah, ketujuh orang ini akan mempresentasikan mengenai asesmen anak dengan spektrum autis. Oke, next. Nah, kalau kita udah kenalan dengan nama kelompoknya, kemudian kita juga udah kenalan sama orang-orangnya, kita harus kenalan juga sama materinya nih. Nah, di sini udah kita sediakan outline, yaitu yang pertama di sini kita akan membahas tentang konsep dasar asesmen anak dengan spektrum autis. Kemudian dilanjutkan dengan instrumen asesmen anak dengan spektrum autis. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan asesmen anak dengan spektrum autis itu? Next. Menurut Zainal Alimin, adalah proses yang sistematis dalam mengumpulkan data seorang anak. Nah, berikut ini tujuan asesmen anak dengan spektrum autis. Yang pertama ada identifikasi dan diagnosis yang meliputi penemuan kasus, screening dan monitoring, dan diagnosis itu sendiri. Lalu yang kedua ada perencanaan program, yang mana dalam perencanaan program ini meliputi program untuk meningkatkan keterampilan. Pertama pada perhatian prioritas dan sumber daya keluarga, lalu pada asesmen lingkungan, dan yang terakhir ada asesmen keberfungsian anak. Lalu yang C ada evaluasi program. Pada evaluasi program ini adalah evaluasi untuk menentukan program yang cocok untuk perkembangan anak dengan autis tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip asesmen. Di sini ada 8 poin. Yang pertama ada fokus pada kemampuan fungsional. Di sini artinya ketika kita dalam melakukan asesmen, kita itu harus berfokus kepada kemampuan fungsional anak yang paling utama. Jadi kita harus melihat nih kemampuan utama yang masih bisa dikembangkan dari si anak ini apa sih gitu. Jadi kita bukan berfokus kepada sisi kekurangan dari si anak, tetapi kita lebih memfokuskan kepada hal apa sih yang bisa kita kembangkan dari si anak ini. Kemudian lanjut yang B adalah berlangsung terus-menerus. Nah, asesmen ini harus dilakukan secara berkala atau secara terus-menerus. Gunanya untuk apa? Agar kita bisa memantau nih perkembangan si anak, apakah mengalami progres ataukah malah mengalami kemunduran dan lain sebagainya. Kemudian yang C, harus menguntungkan anak. Tentu saja asesmen ini diadakan untuk membantu anak menemukan metode pembelajaran yang tepat agar si anak bisa menjadi mandiri. Jadi sudah tentu poin C ini harus menguntungkan si anak. Kemudian yang D, harus melibatkan anak dan keluarga. Seorang anak itu tidak akan bisa tanpa orang tua khususnya dan juga lingkungan keluarganya. Terlebih lagi para teman-teman berkebutuhan khusus, dan spesifikasinya lagi adalah anak-anak dengan spektrum autis, yang dimana tentu keluarganya yang pasti akan paling mengerti tentang kondisi si anak, sehingga peranan keluarga itu sangat penting untuk dilibatkan dalam proses asesmen. Dan yang berikutnya di sini ada membutuhkan pengetahuan tentang perkembangan anak. Nah, asesmen ini juga tidak sembarangan dalam pengimplementasiannya karena diperlukan pengetahuan-pengetahuan yang detail mengenai pertumbuh kembangan anak, kemudian dampak-dampak yang ditimbulkan dan lain sebagainya. Kemudian poin F di sini harus adil bagi semua anak. Di dalam proses kita mengasesmen sesuatu itu kita memerlukan alat, metode dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud harus adil bagi semua anak. Bagaimana penggunaan alat dan metode itu harus sesuai dengan anak. Bisa saja contohnya dari segi budaya itu harus adil karena tidak semua anak itu bisa mengerti tentang satu budaya tertentu. Jadi kita harus bisa mengimbangi itu. Itu salah satu contoh
agar mudah dipahami. Yang berikutnya di sini ada asesmen itu harus otentik. Nah, setiap strategi itu memberikan informasi dengan menggunakan metode yang berbeda sampai dengan terakhir asesmen nanti. Nah, jenis informasinya itu difokuskan kepada apa yang telah dipelajari si anak. Dengan asesmen otentik, itu dapat diperoleh informasi pada dimensi lainnya. Nah, asesmen sendiri juga harus bermakna bagi pengalaman anak dan merefleksikan bagaimana anak dapat menerapkan pengetahuan dalam konteks yang nyata. Nah, hal ini tuh memperluas tujuan dari asesmen ini sendiri bagi si anak. Kemudian, yang terakhir di sini, asesmen menuntut identifikasi kemampuan, kekuatan, dan kebutuhan atau kelemahan dari si anak. Informasi yang sama tentang anak itu dapat disampaikan melalui deskripsi positif yang menjelaskan keterampilan apa yang telah dikuasai anak, dan dapat pula melalui deskripsi negatif yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan usia, kronologis, dan membuat daftar keterampilan-keterampilan yang tidak dapat dikuasai anak sesuai dengan usianya. Nah, asesmen sendiri seharusnya bisa memberikan gambaran. Jadi, tujuan dari asesmen ini adalah memberikan gambaran mengenai kemampuan dan keterbatasan anak sehingga bisa dirancang atau ditindaklanjuti untuk melakukan intervensi terhadap si anak. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya ada tahapan dalam pelaksanaan asesmen anak autis. Tahapan dalam asesmen dapat dikelompokkan menjadi dua komponen, yaitu pre-referral dan post-referral. Yaitu sebelum melakukan pre-referral dan post-referral, tahapan yang harus dilakukan adalah identifikasi. Identifikasi merupakan tahap awal memperoleh informasi dan melakukan asesmen. Pada tahap identifikasi, ditengarai munculnya masalah yang dirasakan guru kelas dan guru melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apabila masalah dapat diatasi, maka guru tidak perlu merefer ke guru khusus. Namun apabila masalah terus berlanjut, maka diperlukan referral. Pada tahap selanjutnya dilakukan pengumpulan data dan dari berbagai sumber dan dilakukan pertemuan untuk membuat rancangan PPI, dan referral memasukkan data dari komponen referral dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah, guru kelas, dan guru khusus. Penentuan kelayakan untuk memberikan layanan khusus diperlukan berdasarkan hasil diskusi tim asesmen. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya. Oke, selanjutnya ada metode dan teknik asesmen. Metode asesmen adalah cara untuk mengumpulkan atau mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap, sehingga dari informasi yang diperoleh dapat dibuat kesimpulan yang benar dalam menegakkan diagnosis. Secara garis besar, metode asesmen dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode formal dan metode informal. Yang masing-masing metode ini memiliki keunggulan dan keterbatasan, serta membutuhkan tingkat keahlian yang bervariasi untuk menggunakannya. Sedangkan untuk teknik pelaksanaan asesmen ada dalam bentuk tes, wawancara, observasi, analisis kerja anak, dan penugasan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup asesmen anak dengan spektrum autis. Pemerolehan data asesmen yang baik tidak akan terlepas dari acuan ruang lingkup asesmen, yang mana pada ruang lingkup asesmen mencerminkan beberapa poin-poin yang perlu kita gali dan juga kita fokuskan. Nah, adapun asesmen dalam pendidikan khusus dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada asesmen berasaskan kurikulum atau akademik. Asesmen kurikulum adalah kegiatan asesmen yang berkenaan usaha untuk mengetahui kemampuan yang sudah dimiliki, hambatan atau kesulitan yang sudah dialami oleh anak, serta latar belakang mengapa hambatan dan kesulitan itu muncul, serta mengetahui kebutuhan belajar anak. Nah, asesmen kurikulum ini difokuskan kepada 3 hal. Yang pertama ada asesmen membaca, menulis, dan juga aritmatika atau matematika. Yang kedua ada asesmen berasaskan perkembangan atau non-akademik.
Asesmen perkembangan adalah kegiatan asesmen yang berkenaan dengan usaha mengetahui kemampuan yang sudah dimiliki, hambatan perkembangan yang sudah dialami, juga latar belakang mengapa hambatan perkembangan itu muncul, dan mengetahui bantuan atau intervensi yang seharusnya dilakukan. Asesmen perkembangan ini lebih meliputi asesmen perkembangan kognitif, persepsi, motorik, sosial emosi, perilaku, dan asesmen perkembangan bahasa. Next. Selanjutnya ada pengertian instrumen asesmen anak dengan spektrum autis. Instrumen asesmen adalah sebuah alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan suatu dan juga informasi untuk mengungkapkan kondisi subjek yang akan diakses dan juga dinilai. Dalam asesmen juga perlu adanya kesepakatan dalam menyusun dan membuat sebuah asesmen sehingga kita dapat memperoleh hasil yang akurat sesuai dengan target. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengembangan instrumen asesmen. Pengembangan instrumen asesmen sebenarnya difokuskan pada hal yang menjadi permasalahan pokok anak dan juga memfokuskan pada karakteristik individual anak. Di negara maju itu sendiri seperti Amerika Serikat, instrumen asesmen bagi anak berkebutuhan khusus sudah banyak dikembangkan. Sedangkan di Indonesia sendiri masih sangat sulit ditemukan pada lembaga-lembaga anak autis atau pada lembaga-lembaga lainnya. Pengembangan instrumen asesmen itu sendiri difokuskan kepada permasalahan anak dan karakteristik individual anak, semisal anak memiliki permasalahan pada sosialnya atau pada pembicaraannya, maka yang difokuskan akan di situ sehingga perkembangan anak dapat dipantau dengan baik dan dapat target yang tepat pada pertumbuhan kembang anak, mau baik itu autis ataupun yang lain. Setelah pelaksanaan asesmen, tahap selanjutnya adalah pengelolaan dan penafsiran hasil asesmen oleh guru. Tindak lanjut yang dilakukan setelah diketahui tafsiran hasil asesmen adalah dengan penentuan pembelajaran. Jadi, ditentukan dulu permasalahan anak, baru diterapkan pembelajaran apa yang cocok pada anak tersebut. Karena pada setiap anak memiliki permasalahan yang berbeda-beda pada setiap anak autis. Jadi setelah diketahui permasalahannya, baru dikembangkan baik itu di pembelajarannya maupun di kegiatan yang lainnya. Oke, next slide. Berikutnya aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam asesmen. Menurut Mary Felty tahun 1986 mengemukakan 3 hal penting yang perlu dipertimbangkan di dalam melakukan asesmen. Yang pertama, kapan asesmen dilakukan? Yang kedua, menentukan program pembelajaran yang relevan dan fungsional bagi anak.
Asesmen sebaiknya dilakukan secara terus-menerus seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, secara berkala. Dengan cara itu asesmen dapat memfasilitasi belajar anak dan keterampilan yang diperoleh dari hasil belajar menjadi fungsional. Yang ketiga, di mana asesmen dilakukan. Di mana asesmen tersebut dilakukan. Aspek yang menjadi objek asesmen dalam pengumpulan data dan informasi masalah anak adalah mengenai identitas anak autis itu sendiri, yang pertama. Yang kedua, riwayat perkembangan anak, riwayat terapi, pendidikan, dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, kondisi dan kemampuan fisik. Berarti seseorang yang ingin mengasesmen anak tersebut harus mengetahui kondisi dan kemampuan fisiknya. Yang keempat, kondisi dan kemampuan psikis anak. Jadi seseorang apabila ingin memberikan asesmen kepada seorang anak harus mengetahui kondisi psikologis anak tersebut. Yang kelima, kemampuan intelektualnya apakah tinggi, sedang, atau rendah. Jadi kemampuan IQ-nya juga diukur, apakah anak tersebut memiliki IQ yang di atas rata-rata, sedang, ataupun di bawah rata-rata untuk menyesuaikan pembelajaran yang akan diberikan. Yang keenam, aspek sosial bagi anak. Yang keenam, aspek sosial bagaimana anak berinteraksi sosial, kemampuan menolong. Jadi kemampuan bersosialisasi anak, empati anak juga harus diukur. Yang ketujuh, aspek perilaku. Berlebihan atau berkurangnya perilaku anak itu juga harus diukur. Selanjutnya akan disambung oleh rekan kelompok saya. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam asesmen, yaitu ada 1, melakukan asesmen pada anak dan orang tua. 2, melakukan asesmen dengan natural. 3, luangkan lebih banyak waktu. 4, membaca dengan baik hal yang dibutuhkan untuk melihat lebih jauh. 5, pendekatan yang fleksibel dan ikuti perkembangan anak. 6, melanjutkan dengan anak dan minta informasi pada orang tuanya. 7, menyediakan semua benda yang diperlukan sebelum memulai asesmen. 8, tidak terburu-buru melakukan banyak kegiatan yang berbeda. 9, jangan melaksanakan asesmen di waktu yang tidak tepat. Dan kemudian yang terakhir, 10, tunjukkan minat dan kepedulian pada orang tua dan anak. Ada contoh instrumen asesmen, berikut contohnya. Ada identitas siswa, tanggal periksa, nama anak, usia, kelas, nama orang tua, riwayat pendidikan, riwayat kesehatan, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada item pengamatan. Ada kemampuan emosi dan sosialisasinya, apakah peserta didik suka mengganggu teman, kegiatan pembelajaran, bagaimana sikap perilaku peserta didik, apakah peserta didik sering marah, berteriak, atau mengamuk, apakah peserta didik melakukan tindakan destruktif seperti memukul, mencakar, menggigit, apakah peserta didik mudah menyesuaikan diri dengan orang atau tempat, apakah peserta didik menangis atau menolak bertemu dengan orang yang belum dikenalnya? Apakah peserta didik dapat menjawab pertanyaan soal seperti siapa namamu, mana rumahmu, dan lain sebagainya? Apakah peserta didik mempunyai minat bermain dan dapat bermain dengan teman sebayanya? Kemudian sampai situ saja presentasi kelompok kami kali ini. Jika ada salah perkataan dari kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.